Salam Sobat Budaya. 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, ditandai dengan dibomnya Pearl Harbor oleh tentara Jepang. 8 Februari 1942 Jepang mulai menjajah Indonesia. Sebagai bagian dari penjajahan Belanda, maka Jepang pun ikut memeras minyak bumi dari Indonesia. Tapi Jepang sendiri sebetulnya sangat membutuhkan tenaga bangsa Indonesia. Jepang terdesak dalam menghadapi Amerika. Maka dibentuklah Wamil, wajib militer, mulai pasukan perempuan, Bujinkai, para pemuda, Keibodan, dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup. Jepang memerlukan simpati dari bangsa Indonesia dalam menghadapi sekutu. Maka lewat Soekarno, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kelak kemudian hari. Berita ini disambut sangat gembira oleh para pemimpin, sehingga pada akhir Mei 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Dr. Rajiman, seorang pejuang senior asal Sragen, sebagai ketua BPUPKI dibantu oleh seseorang, yaitu Raden Panji Suroso. Tidak banyak orang mengenal Raden Panji Suroso. Berkali-kali saya berjumpa dengan siswa yang tidak mengenal siapa Raden Panji Suroso, meski sebetulnya Raden Panji Suroso adalah seorang pahlawan nasional. Raden Panji Suroso lahir di Porong pada tanggal 3 November 1893. Dari kota kelahirannya tersebut, Raden Panji Suroso bekerja sebagai antenar pada pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Tahun 1924, Raden Panji Suroso menjadi anggota Volksraad. Kita tahu Volksraad adalah suatu dewan rakyat yang tujuannya menyalurkan aspirasi rakyat terjajah kepada pemerintah Belanda. Dari catatan-catatan yang ada dan dari beberapa kisah yang kita dengar, selama menjadi anggota Volksraad, Raden Panji Suroso cukup aktif memperjuangkan kepentingan rakyat terjajah di hadapan pemerintah ketika itu. Itu yang menyebabkan kemudian Raden Panji Suroso termasuk orang yang sangat dipercaya ketika itu untuk menjadi wakil ketua dari ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman. BPUPKI eksistensinya menjadi sedemikian penting dalam sejarah Republik Indonesia karena dari BPUPKI inilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, dibawakan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada hari tersebut. Akan tetapi BPUPKI sendiri bukan artinya bertugas hanya melahirkan Pancasila itu saja. Masih banyak tugas-tugas BPUPKI yang lain dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sedemikian pentingnya arti BPUPKI pada masa itu, yang kemudian tugas-tugas BPUPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 digantikan dengan PPKI. Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua BPUPKI memang tidak banyak dikenal. Sejauh ini setiap orang yang membicarakan BPUPKI hanya mengenal Dr. Rajiman. Akan tetapi Raden Panji Suroso memang bukan orang yang ingin dikenal. Beliau selalu berjuang dalam diam hingga akhir hayatnya seperti itu. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945,
Raden Panji Suroso dipercaya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di sana beliau memerintah selama 5 tahun. Sebelum akhirnya tahun 1949 beliau diangkat Presiden Soekarno menjadi Menteri Dalam Negeri. Suatu karir yang cukup tinggi bagi seorang pemuda mengawali karirnya dari tangga paling bawah. Tahun 1956 Presiden Soekarno mengangkat beliau sebagai Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Masih banyak jabatan lain yang dipegang oleh RP Suroso. Misalnya tahun 1958 beliau diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Selepas itu hingga tahun 1960 beliau masih tetap menjadi Ketua Pusat Koordinasi Koperasi Pegawai Negeri seluruh Indonesia. Pada zaman Orde Baru beliau tidak mempunyai jabatan kecuali sebagai anggota PP7 dan kemudian beliau sebagai sesepuh tokoh masyarakat Indonesia. Hingga zaman Orde Baru pun tenaga beliau masih tetap dimanfaatkan. Beliau masih tetap menyumbangkan pemikiran bagi pesatnya pembangunan di Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Tidak heran jika beliau pun semasa hidupnya mendapatkan beberapa bintang, mulai bintang Mahaputra Adi Pradana, bintang Gerilya, bintang Perintis Kemerdekaan, dan beberapa lencana. Yang kesemuanya itu membuktikan bahwa beliau adalah seorang pejuang besar yang memulai karier sebagai pejuang hampir lebih dari setengah abad sebelumnya. Beliau tutup usia pada tanggal 16 Mei 1981 dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Kuncen, termasuk Kelurahan Sirodinawan, Mojokerto. Pada hari tersebut ribuan pelayat datang ke rumah beliau, rumah duka di Jalan Gajah Mada. Para rakyat sipil maupun militer, para pejabat maupun rakyat jelata dari pusat dan dari daerah, semuanya turut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian beliau dalam usia 87 tahun. Melalui surat keputusan nomor 81-3/1986, Presiden Soeharto mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Seorang pahlawan besar, seorang pahlawan yang perjuangannya tidak kalah besar dan banyak seperti pahlawan-pahlawan lainnya. Seorang pahlawan, seorang patriot yang turut melahirkan Pancasila lewat lembaga bernama BPUPKI. Terlalu sayang jika pahlawan sebesar Raden Panji Suroso untuk kita lupakan. Terlalu sayang jika riwayat hidupnya tenggelam begitu saja tanpa dikenal oleh kita semua sebagai generasi muda. Seperti kata seorang bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.